Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam pengerjaan pretest PPG 2022, gitu ya. Jadi kita kali ini akan memberikan pembahasan untuk tes potensi akademik. Ini tentunya berdasarkan kisi-kisi, gitu ya, teman-teman ya. Karena memang kita udah lama tidak mengeluarkan soal-soal original dari tes potensi akademik ya, kita dapat modal baru. Nanti silakan teman-teman pahami baik-baik model-model soal yang ada di tes potensi akademik. Kita sajikan secara sederhana sehingga teman-teman nanti bisa mudah untuk dicerna gitu ya. Oke teman-teman, kita mulai saja dari nomor 1. Kita mulai yang pertama, ini soal analitik, soal analisa verbal gitu ya teman-teman ya. Ada sopir titik dua mobil, kemudian kita cari padanan kata yang berhubungan dengan sopir mobil gitu ya. Apakah masinis kereta, pesawat, pilot, kuda, pedati, delman, kusir, pilot, masinis. Nah, coba di sebelah kanan sudah saya sediakan cara membacanya gitu ya. Jadi kita buat kalimat sederhana yang menggambarkan hubungan antara kedua kata pada soal. Misalkan sopir mobil, itu kita bisa membuat kalimat sopir adalah pengendara mobil gitu ya. Sopir adalah orang yang bekerja mengendarai mobil itu, misalkan begitu ya teman-teman ya. Maka kita langsung analis kata-kata yang kita pakai itu kita langsung masukkan di opsi pilihan gandanya. Kita gantikan sopir mobil dengan kata-kata yang ada di bawahnya. Misalkan masinis kereta. Jadi masinis adalah pengendara kereta api, kemudian pesawat adalah pengendara pilot, kuda adalah pengendara pedati, delman adalah pengendara kusir, pilot adalah pengendara masinis. Jadi kalau kita lihat itu opsi B misalkan ya, pesawat adalah pengendara pilot, kan gak enak ya. Pilotnya yang menjadi pengendara kan itu. Kuda adalah pengendara pedati, memangnya kuda menaiki pedati kan enggak gitu ya. Delman adalah pengendara kusir, harusnya kusir yang pengendara delman gitu ya. Kemudian pilot adalah pengendara masinis, tidak ada hubungannya gitu ya. Masa pilot dan masinis itu dua-duanya adalah pengendara, jadi tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next berikutnya, ini ada tipikal sama analogi kata tapi model seperti ini. Mesin pelumas pencernaan apa? Gitu ya. Nah, kemarin kita sudah pernah bahas ini sering, jadi teman-teman harus banyak berlatih itu supaya lebih paham. Gitu ya. Apakah jawabannya ludah, glukosa, hormon, sukrosa, atau enzim? Kita lihat teman-teman. Jadi kalau kita buat kalimat mesin pelumas, hubungan antara mesin pelumas itu seperti ini. Untuk membantu kelancaran mesin saat bekerja membutuhkan pelumas. Jadi mesin bekerja itu butuh pelumas, tapi tidak dimakan gitu ya. Pelumas itu tidak seperti bensin, tidak dikonsumsi, tapi membantu gitu ya, membantu. Nah, intinya membantu pencernaan, membantu kerja mesin lah intinya. Itu pelumas. Jadi untuk membantu kelancaran mesin saat bekerja membutuhkan pelumas. Kemudian ini yang pertanyaannya, untuk membantu kelancaran pencernaan saat bekerja maka membutuhkan apa? Maka ludah, glukosa, hormon, sukrosa, enzim. Secara umum teman-teman, kelancaran pencernaan itu berarti yang bantu adalah enzim karena yang ada di dalam gitu ya. Jawabannya yang benar berarti enzim. Ya, jadi pencernaan itu akan bekerja baik kalau enzimnya juga bekerja baik. Berikutnya ada numerik angka. Jadi teman-teman nanti pada soal-soal numerik disajikan hitungan sederhana, operasi hitung sederhana, seperti yang sudah kita lakukan pada video-video sebelumnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 29 itu kalau di total berapa? Teman-teman bisa langsung menghitung 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya nanti, tapi resikonya adalah nanti teman-teman itu capek. Yang kedua adalah rawan terjadi kesalahan. Nah, cara menghitung paling sederhananya kita pakai rumus saja. Nah, karena di situ adalah barisan aritmatika dan bedanya 1, maka kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. Sn sama dengan N dibagi 2 A plus UN. Saya jelaskan dulu, Sn itu artinya hasil penjumlahannya. N itu banyaknya data. 1 sampai 29 kan datanya 29 kan gitu ya. UN itu suku paling belakang, A itu suku paling depan. Ya. Jadi kalau kita hitung di situ 1 sampai 29 berarti N-nya 29. 29 dibagi 2, A-nya yang depan 1, yang belakang 29.
29 dibagi 2, 1 tambah 29 kan 30. Nah, 30 kita bisa bagi 2 kan 15. Jadi 29 kali 15. Ya, 29 kali 15 nilainya adalah 435. Jadi jawaban yang tepat adalah 435. Berikutnya ini adalah soal figural. Soal figural gitu ya. Ada gambar-gambar seperti itu, teman-teman silahkan simak. Nah, caranya sama seperti yang sudah kita terangkan, yaitu kita lihat perbagiannya. Contohnya ini dilihat teman-teman ini. Nah, ini saya kasih tanda ini supaya teman-teman paham. Ini kan segitiga nanti tidak kelihatan kalau tidak kita kasih. Ini berarti arah panahnya menuju ke kiri, ke kanan. Arah panahnya ke kanan, kemudian anak panahnya ke atas, ke bawah, ya, ke kanan, kemudian ke bawah, berarti diputar searah jarum jam. Ini ke kiri, ya kan? Berarti nanti harusnya kalau kanan, bawah, kiri itu berarti pasti nanti ke atas. Kan diputar searah jarum jam. Jadi nanti ke atas. Jadi enggak ini ya mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jadi opsi B dan opsi D kita silang. Ya, sekarang kita lihat yang warna hitam. Ini arahnya ke kiri, ke bawah, ke kanan. Jadi kiri, bawah, kanan berarti diputarnya berlawanan arah jarum jam. Ya. Berarti harusnya nanti setelah kiri, bawah, kanan berarti atas. Kalau ini ke bawah jadi tidak mungkin ini dia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke soal silogisme ya teman-teman ya. Semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. Kemudian pernyataan berikutnya adalah Del Piero adalah pemain Italia yang berambut ikal. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A. Del Piero bukan pemain sepak bola yang tampan, B. Del Piero adalah pemain sepak bola yang tampan, C. Meskipun berkebangsaan Italia, Del Piero tidak berwajah tampan, atau yang D. Del Piero satu-satunya pemain Italia yang tidak tampan gitu ya. Oke teman-teman, kalau ada soal seperti ini teman-teman harus membuat sketch dulu gitu ya, seperti ini teman-teman. Semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. Ini kita anggap P, ini kita anggap G gitu ya. Semua pemain sepak bola berkebangsaan Italia atau semua pemain Italia gitu ya. Pemain sepak bola Italia itu kita anggap P ya, ini Q, proporsi Q berwajah tampan itu. Kemudian kalimat kedua, Del Piero adalah pemain Italia yang berambut ikal. Fokusnya adalah di sini teman-teman. Pemain Italia. Del Piero adalah pemain Italia. Tadi yang pemain Italia yang P atau yang P? Yang P gitu ya. Jadi ini P. Kalau ada kalimat pertamanya P maka Q, kemudian kalimat keduanya P, maka kita mengenal modus ponen. Modus ponen itu cirinya kalau yang atas itu PQ, yang bawah P, maka kesimpulannya pasti Q. Ya, ada PQ, kemudian kalimat kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya, Q itu adalah berwajah tampan, maka kesimpulannya Del Piero berwajah tampan. Sekarang kita lihat opsi pilihan gadanya. Del Piero berwajah tampan yang mana ini? Ya, yang opsi B gitu ya teman-teman ya. Next soal berikutnya, ini masih hubungannya dengan logika ya teman-teman. Tidak ada ikan mujair yang punya sungut, ikan mujair mempunyai duri. Ikan yang tidak bersungut pasti punya duri, ikan yang berduri pasti tidak punya sungut, ikan yang bersungut pasti ikan mujair, atau andai mujair punya sungut maka tidak akan punya duri. Oke teman-teman, kita akan cek ini ya. Jadi kita pertama kita analisa dulu untuk kalimat pertama, tidak ada ikan mujair yang punya sungut. Nah kalau ada seperti ini teman-teman ubah dulu menjadi bentuk lain yang setara dengan ini, karena di sini adalah proporsinya negatif teman-teman ya, diubah semua. Nah, proporsi negatif bisa diubah menjadi semua. Jadi tidak ada ikan mujair yang punya sungut, itu artinya semua ikan mujair tidak bersungut kan, gitu ya. Sama kan? Semua ikan mujair tidak punya sungut kan? Gitu ya, sama. Artinya sama. Jadi kita anggap ini ikan mujair itu P, tidak punya sungut itu Q. Oke. Kemudian ikan mujair punya duri. Ikan mujair tadi P, punya duri berbeda lagi. Ya, R ya, berbeda lagi. Nah, kita sudah pernah lihat pada pembahasan sebelumnya tentang konjungsi dan.
Kalau konjungsi dan itu kalau ada kalimat pertamanya PQ, kalimat keduanya PR, pasti kesimpulannya adalah P maka Q dan R. Nah, P maka Q dan R ini perspektifnya banyak sekali. Nah, kalau kita buat kesimpulannya berarti kalau semua ikan mujair tidak punya sungut, ikan mujair punya duri. Berarti begini, ikan mujair memiliki duri dan tidak bersungut. Bisa. Ikan mujair tidak bersungut dan memiliki duri. Oh, dibalik, boleh. Ya. Kemudian bentuk lainnya apa? Ini, kalau tidak berduri berarti bukan ikan mujair, itu juga bisa. Ya kan? Kan ikan mujair memiliki duri. Nah, kalau tidak berduri pasti bukan mujair. Kalau dibalik kan gitu. Oke. Nah, kalau bersungut pasti bukan mujair, itu juga bisa. Jadi kesimpulan seperti ini harus memahaminya. Banyak sekali item-item perubahannya. Oke, kita lihat yang A. Ikan yang tidak bersungut pasti punya duri, kan tidak mungkin. Tidak bersungut pasti bukan mujair, ya benar. Kalau tidak bersungut pasti bukan mujair ya. Kalau tidak bersungut berarti belum tentu mujair juga ya. Kalau dibalik tidak boleh gitu. Ikan yang berduri pasti tidak punya sungut, tidak tidak bisa. Kita lihat di opsi C. Ikan yang bersungut pasti bukan ikan mujair. Nah, ini benar. Ini benar ya. Yang D, jika mujair punya sungut maka dia tidak punya duri, ini juga bukan. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat memang opsi C. Berikutnya ini tentang soal analitik ya. Soal analitik ada 7 kotak peti, masing-masing diberi nomor 1 sampai 7. Sayurannya sayur, bayam, terong, kangkung, kol, wortel, sawi akan dimasukkan dalam peti-peti tersebut dengan aturan. Berarti kita harus sediakan dulu kalau ada soal seperti ini, teman-teman langsung buat sediakan apa yang diminta. Kalau di situ diminta 7 peti, berarti kita sediakan 7 peti seperti ini. Oke. Kemudian di situ kita tulis aturannya. Langsung kita tulis saja ya. Sawi harus dimasukkan ke peti nomor 4. Nah, tulis sawi di nomor 4. Kangkung tidak boleh diletakkan di tepat di samping terong nanti gitu ya. Kol harus diletakkan di samping wortel. Oke, nanti. Jika terong diletakkan di peti 2, ini terong di sini, maka mana yang tidak boleh dilakukan? Oke. Sekarang kita cek yang A. Kangkung diletakkan di nomor 3. Kalau kangkung diletakkan di nomor 3, nanti bertentangan dengan, ini pasti salah ya. Bertentangan dengan ini, teman-teman. Kangkung itu tidak boleh diletakkan di samping terong. Kalau nomor 3 kan samping terong, jadi tidak bisa. Kol diletakkan di nomor 5 ya bebas, bisa saja. Wortel di nomor 7 juga bisa. Bebas ya. Kangkung diletakkan nomor 5 juga bisa kan, yang penting kangkung itu tidak dekat dengan terong kan gitu ya. Bayam diletakkan nomor 1 bisa. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah yang opsi A. Kita masuk lagi ke logika lagi. Semua orang yang berminat menjadi pejabat hanya menginginkan harta dan tahta. Langsung aja kita tulis ya supaya nanti lebih cepat. Teman-teman bisa mencobanya langsung dengan trik-trik kita gitu ya. Oke. Semua orang yang berminat menjadi pejabat hanya menginginkan harta dan tahta. Oke. Semua orang yang berminat menjadi pejabat atau semua orang yang menjadi pejabat kita anggap P, menginginkan harta tahta kita anggap Q. Kemudian Budi tidak memikirkan harta, berarti lawannya tidak menginginkan harta dan tahta. Kalau tidak menginginkan harta berarti lawannya Ki, kan gini kan? Lawannya Ki. Kalau ada Pegi, yang kedua adalah lawannya Ki, kita mengenal modus tolen ya teman-teman. Modus tolen itu kalau ada Pegi, yang kedua lawannya Ki atau negasi Ki, pasti kesimpulannya negasi P. Tidak boleh dibalik teman-teman. Kalau mungkin teman-teman bisa berasumsi P maka Q, yang kedua min P, kesimpulannya min Q, tidak boleh. Tidak boleh ya, yang benar P maka Q, yang kedua min Q, kesimpulannya pasti min P. Kalau modus ponen tadi kita sudah pahami ya, P maka Q, yang kedua P, maka kesimpulannya pasti Q. Nah, kalau negatif dibalik ya, P maka Q, yang kedua min Q, pasti kesimpulannya adalah min P atau negasi P. Jadi lawannya, P-nya tadi kan menjadi pejabat. Jadi Budi tidak ingin menjadi pejabat kan gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Kalau opsi A, Budi tidak menginginkan harta dan tahta, tidak. Tahta bukanlah keinginan Budi, tapi harta mungkin tidak, bukan begitu ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat memang opsi D. Itu ya teman-teman ya.
Berikutnya, berlatih untuk numerik. Jadi teman-teman banyak sekali soal model seperti ini. Perbandingan itu ya. Nanti kita berikan trik-triknya. Terdapat teh Sukabumi harganya 960 dan teh Selawi 1.200. Nah, untuk membuat teh harganya Rp1.000, maka perbandingannya adalah titik-titik. Teman-teman bisa lihat itu 2:1, 3:1, 4:1, 5:1. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi tinggal kita masukkan gitu ya. Mana yang menghasilkan angka 1.000? Kita contoh yang A ya, 2:1 artinya 2 itu teh Sukabumi, 1 itu teh Selawi. Kalau kita blend ya, kita campurkan berarti begini. Kalau 2:1 ya, harganya kan berarti 2 kali 2 itu miliknya Sukabumi. 2 kali 960 kali 1 kali 1.200. Duanya miliknya Sukabumi tambah satunya miliknya Selawi. Kemudian karena di situ perbandingannya 2:1, maka pembaginya adalah 3 kan, 2 tambah 1 3. Ya, 2 kali 960 itu 1.920 ditambah 1.200 bagi 3 ketemunya 3.120 dibagi 3 kan gitu. Hasilnya adalah 1.040. Jadi bukan ya. Kan mintanya kan harganya yang 1.000. Kita coba yang B, teman-teman. 3:1 pasti pembaginya 4 ya kan, 3 tambah 1 kan 4 gitu ya. 3 kali 960, 1 kali 1.200. Jadi 2.880 ditambah 1.200 ketemunya 4.080 dibagi 4 ketemunya 1.020. Jadi ini juga bukan. Mintanya 1.000. Kalau yang 41 berarti pembaginya 5. 4 kali 960 kali 1 kali 1000 tambah 1 kali 1.200. 3840 ditambah 1.200 dibagi 5 kan gitu ya. 5.040 dibagi 5 ketemunya 1.008 juga bukan. Pasti jawabannya D. Kita lihat ya D ya. 5 kali 960 tambah 1 kali 200 dibagi 6. 1.200 kali bagi 6 gitu ya. 4800 ditambah 1200 bagi 6 kan pas ya. 6.000 bagi 6 ketemunya 1.000. Nah, ini jawabannya berarti yang D, teman-teman. Yang D ini pas. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sambung lagi di konten berikutnya. Semoga konten-konten yang kita sajikan ini membantu teman-teman dalam penyelesaian soal-soal PPG Pretest ya, 2022 atau semua mapel tentunya teman-teman.